Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Dominika Heni, saya dari kelas B pagi semester 3. Saya dari Prodi TIK. Dalam mata kuliah Telaah Kurikulum TIK, kami mendapatkan tugas dari Pak Ardian Arifin Eskom MPD untuk melihat atau mengamati sebuah video yang beliau kirim tentang kurikulum, tentang pengembangan kurikulum dan bagaimana cara kami menjelaskannya tentang pengembangan kurikulum tersebut. Baiklah, kurikulum dimulai sejak tahun 1945, 1952, 1964, dan sampai dengan kurikulum 2006. Perkembangan kurikulum tersebut selalu berkembang karena bisa dipengaruhi oleh sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam sebuah masyarakat. Dan kenapa kurikulum harus dikembangkan? Yaitu tadi, karena kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat tersebut. Jadi, sebab itulah kurikulum terus dan terus berkembang. Semua kurikulum nasional dirancang dengan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bedanya di sini yaitu tentang penekanan dari tujuan pokok pendidikan tersebut serta pendekatan dalam merelasikannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum. Kurikulum berasal dari dua kata, yaitu kurir dan kurere, yang berasal dari bahasa Yunani, yang diartikan sebagai pelari. Yang dimaksud di sini yaitu kita sebagai seorang pelajar mempunyai sebuah tujuan yang harus kita mulai dari awal hingga akhir. Ada sesuatu yang harus kita dapatkan, yaitu sebuah ijazah. Ini merupakan suatu konsep paling tradisional dan yang paling lama dipakai. Dan untuk itu terus berkembang dimulai dari sekarang, yaitu meluas menjadi bahwa kurikulum bukan hanya untuk tentang pelajaran saja, akan tetapi seluruh aktivitas yang terdapat di dalamnya, yaitu tentang pengembangan aktivitas dari seorang tenaga pendidik maupun yang peserta didik. Tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas, aktivitas, daya saing, dan juga untuk menghidupkan kompetensi terhadap peserta didik itu sendiri agar pendidikan bisa berkembang sesuai dengan kurikulum yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu komponen hakikat kurikulum. Di sini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, kurikulum sebagai tujuan. Yang kedua, kurikulum sebagai aktivitas. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai alat evaluasi. Kurikulum sebagai suatu tujuan, yang artinya di sini bahwa kurikulum merupakan sebuah rencana yang telah disusun rapi untuk bisa dicapai, mempunyai visi dan misi, dan mempunyai ide-ide yang telah disampaikan dan dirangkum dalam sebuah kurikulum tersebut untuk mencapai apa yang harus dicapai dalam tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua, kurikulum sebagai aktivitas. Di sini berarti kurikulum bukan hanya pelajaran saja yang terdapat di dalamnya, akan tetapi pengalaman-pengalaman siswa, pengalaman belajar siswa, dan juga pengalaman-pengalaman yang di bawah bimbingan para pendidik terhadap peserta didik itu tersebut, seperti apa, berkembang atau tidak. Ini yang disebut kurikulum sebagai suatu aktivitas. Berarti terdapat di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas seputar para murid dan para tenaga pengajar. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai alat evaluasi. Nah, di sini kurikulum berperan sebagai
apakah yang telah direncanakan sudah terlaksana atau belum? Apakah kurikulum yang direncanakan tersebut bisa berkembang baik sesudah diterapkan atau tidak, membawa pengaruh baik atau tidak terhadap sebuah pendidikan. Jadi, hakikat kurikulum ini mempunyai peran penting terhadap kurikulum beserta pengaruh pendidikan. Dan yang ketiga yaitu fungsi kurikulum terhadap sekolah, guru, maupun siswa. Fungsi kurikulum terhadap sekolah yaitu menjadi sebuah acuan untuk melaksanakan pembelajaran dalam sebuah pendidikan, yang di dalamnya terdapat bukan hanya belajar saja, akan tetapi diajarkan tentang kepribadian, sosial, serta keterampilan dalam jiwa peserta didik itu sendiri. Bagaimana cara menggunakan kurikulum ini untuk mengembangkan bakat-bakat yang terdapat dalam peserta didik. Juga untuk membentuk kepribadian menjadi lebih baik lagi. Contohnya bisa berperilaku sopan terhadap orang tua, teman-teman sebaya, dan lain sebagainya. Untuk akademik, kurikulum itu sendiri menjadi acuan untuk lebih mengembangkan lagi prestasi akademik terhadap siswa tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum terhadap guru. Fungsi kurikulum terhadap guru yaitu untuk menjadi sebuah acuan dalam proses pembelajarannya terhadap peserta didik. Di mana misalkan kurikulum menggunakan kurikulum KTSP, berarti bisa menggunakan guru lebih aktif lagi untuk menjelaskannya maupun siswa itu sendiri. Dan yang berarti kurikulum menjadi tombak ataupun inti dalam proses cara seorang guru mengajar peserta didiknya. Yang terakhir yaitu fungsi kurikulum terhadap siswa, terutama terkait dengan fungsi selektif adaptif, karena siswa dapat menyelesaikan masalahnya dengan kemampuannya sendiri. Yang paling penting di sini yaitu fungsi seleksi, yaitu tergantung dari kemampuan individu belajar seorang siswa itu sendiri. Bagaimana cara ia mengembangkan bakatnya, mengembangkan bakat dari apa yang ia miliki serta nilai-nilai akademiknya. Dan yang paling penting yaitu fungsi individu. Bagaimana cara pelajaran tersebut mengangkat semua kemampuan-kemampuan individu yang dimiliki oleh peserta didik. Dan juga minat bakat siswa harus bisa digali oleh kurikulum tersebut sehingga bisa menghasilkan sosok siswa atau peserta didik yang bisa berguna untuk bangsa dan negara ini. Jadi dengan adanya kurikulum ini diharapkan bisa menjadi wadah atau sebuah tempat untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan serta karya-karya aktivitas oleh peserta didik, bukan hanya terhadap akademik saja, akan tetapi terhadap non-akademik harus berkembang. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu tentang prinsip kurikulum. Di sini pendidikan berperan untuk menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri peserta didik dengan melalui 3 cara yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan konkurikuler. Melalui 3 jalur tersebut, kita tidak hanya bisa mendapatkan kemampuan dalam akademik saja, akan tetapi non-akademik pun bisa kita gali dalam diri masing-masing peserta didik. Dengan adanya 3 bentuk komponen ini dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik, maka otomatis pendidikan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan maju sesuai yang sudah direncanakan di dalam kurikulum. Jadi di sini kurikulum sangatlah berperan penting terhadap pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, tidak adanya tujuan, tidak ada tempat untuk mengembangkan minat bakat akademik maupun non-akademik. Kurikulum menjadi sebuah jantung di dalam sebuah pendidikan, menjadi sebuah jembatan, menjadi sebuah
acuan untuk melaksanakan pembelajaran dalam sebuah pendidikan agar berjalan dengan lancar. Kurikulum bisa dikatakan mempunyai fungsi konservatif, fungsi kreatif, dan fungsi kritis. Fungsi kritis itu sendiri bagaimana setiap perkembangan dalam sebuah pendidikan. Misalkan di zaman sekarang ini kita lebih berfokus terhadap kemajuan digital untuk proses pembelajaran karena situasi yang tidak mendukung, kita tidak bisa langsung bertatap muka. Akan tetapi dengan adanya teknologi sekarang ini kita bisa belajar dan bisa mengajar meskipun tidak dengan bertatap muka. Itu sendiri, bagaimana kurikulum itu sendiri memahami tentang keadaan perubahan sosial budaya yang semakin hari semakin berkembang, yaitu tentang kemajuan iptek sekarang ini banyak digunakan dalam proses pembelajaran dalam pendidikan. Dan yang kedua itu tentang fungsi kreatif. Bagaimana cara kurikulum ini bisa mengembangkan bakat-bakat yang terdapat dalam peserta didik. Bagaimana cara ia menangani atau memberikan wadah terhadap peserta didik tersebut agar apa yang terdapat di dalam peserta didik itu bisa berkembang dengan baik, bisa berguna bagi bangsa dan banyak orang-orang di sekitarnya. Fungsi konservatif. Bagaimana ia mengetahui tentang berjalannya suatu pendidikan, bagaimana pengembangan setiap pendidikan, perubahan pendidikan itu seperti apa melalui kurikulum ini. Jadi, intinya sebuah pendidikan tanpa kurikulum maka tidak akan pernah berarti apa-apa. Karena di dalamnya tidak terdapat sebuah tujuan yang harus dicapai, tidak terdapat suatu keinginan atau sebuah puncak keberhasilan yang harus dicapai melalui usaha-usaha yang memang benar harus diusahakan. Dari keseluruhan yang telah saya bahas, yaitu pendidikan tanpa kurikulum maka tidak akan pernah berarti apa-apa, karena di dalam tidak terdapat sebuah tujuan yang harus dicapai, tidak terdapat peraturan-peraturan dalam sebuah pendidikan. Dari sebab itulah kurikulum itu penting untuk dilaksanakan dan diadakan di dalam sebuah pendidikan. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.